Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak, Mbak Ya. Aulia. Selamat pagi juga kepada sahabat Dr. Agus Susanto. Kita ketemu lagi dalam pembahasan topik-topik terupdate ini, Pak. Oh iya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan dulu pada acara hari ini kita kedatangan narasumber spesial. Ada Mbak Aulia. Beliau lulusan dari jurusan mikrobiologi SITH ITB. Nah, nanti akan sedikit cerita SITH itu apa gitu ya, Pak ya. Nah, kemudian ada juga Bapak Dr. Agus Susanto. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya. Nah, pemirsa, akhir-akhir ini kita sering mendengar adanya keracunan. Keracunan apa? Keracunan jamur enoki. Jamur enoki ya, Pak ya. Ya, enoki. Jadi mungkin kita sudah sering mengkonsumsi, terus kemudian kita sering lihat di media sosial orang yang suka masak-masak jamur. Nah, itu ada jamur enoki. Nah, kemudian akhir-akhir ini kok banyak berita beberapa produk enoki ditarik dari pasaran karena terkontaminasi bakteri listeria atau bakteri. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut gitu. Nah, kira-kira dari Pak Agus sendiri, Pak, nah itu menanggapi berita yang seperti ini kira-kira seperti apa, Pak? Iya, Mas. Jadi beberapa waktu yang lalu ini pemirsa, saya mendengar kan ada di Amerika itu, Mas. Iya, Pak, betul. Itu di Kansas atau di mana? Itu ada 4 orang meninggal dunia, Mas. Karena keracunan mengkonsumsi jamur enokitake. Oh iya, Pak. Iya, itu dari beberapa puluhan yang terinfeksi, terpapar begitu. Jadi saya pikirannya itu lain, Mas. Iya, Pak. Apakah mereka ini keracunan jamurnya langsung? Oh. Karena kita kan bidangnya mikologi, Mas. Iya, Pak. Jamur-jamuran. Iya. Jadi itu banyak justru dulu Mas, di masyarakat kita itu banyak yang keracunan jamur langsungnya, Mas. Oh, iya. Karena kan jamur itu memang ada yang beracun, Mas. Iya. Atau jamur amanita itu, itu sangat betul. beracun. Makanya hati-hati, jangan sembarangan makan jamur yang dari alam yang kita tidak kenal betul. Kalau Gitu. kita lihat topik pembahasan yang pernah kita bahas mengenai jamur, itu ada edible mushroom ya, Nah, Pak ya. kira-kira itu. Ada yang non edible mushroom. Ya, di Jepang kebetulan jamurnya banyak. Nama-nama Jepang itu juga banyak. Salah satunya enokitake. Iya. Ternyata setelah saya baca-baca itu karena kontaminasi bakteri, Mas. Oh. Nah, jadi nanti kita bahas bagaimana bakteri itu bisa mengkontaminasi. Iya, kenapa bisa juga sampai mencemari Iya. produk gitu ya, produk Pak ya? itu bagaimana? Karena itu tadi saya salah pengertian, sekarang jamurnya langsung, padahal kita sering Iya, makan. kita sering makan ya, Pak ya. Kita sering Dulu makan. kita pernah unboxing gitu. Wah, Wah, ini jamurnya enak gitu. Jadi kok jadi apa pembicaraan? Iya, Pak. Wah, ngeri kali ya kan, Mas Saman udah pernah aku kasih waktu itu. Iya, udah dimakan juga itu. Udah dimakan juga. Enak pula, Mas. Itu. Oke. Apalagi di ini, apanya di steamboat itu loh. Iya, Pak. Direbus yang apa itu. Nah, jadi nanti ya kita tanyakan ke Iya. ini, ahli mikrobiologi Iya. kita ini, ya nah ini untuk apa? Bagaimana sih sebenarnya kita udah membicarakan jamurnya. Betul. Nah itu bagaimana ini bisa mengkontaminasi ini loh, Iya. listeria ini. Listeria, Coba iya. kita tanyakan. Coba Mbak Aulia, Mbak Aulia. bagaimana ini mengenai kejadian tercemarnya enokitake oleh listeria ini? Ya. Monggo. Ya, jadi sebenarnya seperti yang dibilang oleh Bapak Agus tadi, bahwa banyak sekali orang yang berpikir jika kita mengonsumsi jamur itu bisa saja karena toksin dari jamurnya. Seperti tadi ada edible mushroom, ada non edible yang bisa membuat kita sakit, itu biasanya karena jamur itu memiliki toksin yang berbahaya. Nah, tetapi berbeda nih teman-teman, buat kasus yang sekarang ini lagi happening banget, yaitu kontaminasi oleh Listeria monocytogenes. Yang mana ketika kita mengonsumsi Listeria monocytogenes atau mengonsumsi makanan yang terkontaminasi Listeria monocytogenes ini, kita dapat terinfeksi dan menyebabkan penyakit yang bernama listeriosis. Seperti itu. Nah, lalu yang menjadi permasalahan, banyak sekali berita-berita yang mungkin kita juga tahu gitu ya. Kalau misalnya jamur ini dimasak, kan bisa saja bakterinya mati, seperti itu kan, dan lalu bisa aman gitu kita konsumsi. Nah, permasalahan utamanya kenapa sih jamur ini sampai ditarik gitu oleh pemerintah, padahal misalnya kita masak bisa saja aman, ketika kita panaskan di suhu tinggi bisa saja bakterinya mati. Nah, ini sangat menarik karena
ini kita berbicara tentang bagaimana kontaminasi silang. Oh, iya. Jadi misalnya nih kita beli jamur enoki yang terkontaminasi, lalu kita masukkan kulkas. Nah, ini kita melihat karakteristik listerianya sendiri. Oh iya Mas, kita tanya dulu. Iya. Nanti ngomong listeria pemirsa banyak yang belum tahu. Jadi listeria itu termasuk jamur, antivirus atau bakteri. Gimana ini Mbak Aulia? Nah, Listeria monocytogenes itu merupakan bakteri. Tapi bakteri ini, jadi dia bakteri bentuknya basil, lalu dia merupakan bakteri gram positif juga. Nah, dia ini memiliki karakteristik yang dapat hidup pada lingkungan berbeda-beda atau memiliki adaptasi yang berbeda-beda. Berbahayanya adalah Listeria ini bisa hidup di suhu yang rendah atau merupakan bakteri sikrofilik namanya. Jadi bisa hidup di rentang suhu minus 1,5 hingga 44 derajat Celcius. Berarti rentang ininya cukup tinggi. Iya, benar sekali. Itu makanya bisa hidup di kulkas itu. Itu Iya. yang tahan lama. Biasanya yang lain kedinginan mati Mas. Ini masih bisa hidup. Ya udah beku ya Pak. Iya, udah beku. Kalau kita kan gini Mas, dulu sering menumbuhkan ini kan jamur, bakteri itu kalau dikasih suhu rendah pada dormansi, nggak hidup kan gitu. Ini malah senangnya hidup di situ. Dan dengar-dengar benar kan? Itu hidupnya fakultatif anaerob. Wah, itu gimana Mbak Aulia? Ya, jadi benar. Jadi kan misalnya kulkas kita itu biasanya 4 derajat Celcius. Sementara dia masih bisa bertumbuh di suhu kurang dari 4 derajat. Nah, ini dia bisa berkembang biak. Lalu seperti Bapak Agus tadi sampaikan, dia juga fakultatif anaerob, itu benar. Jadi fakultatif anaerob itu artinya dia bisa hidup pada kondisi ada oksigen dan tidak ada oksigen, seperti itu. Jadi dia bisa aerob, bisa anaerob juga. Oh iya. Tapi ngomong-ngomong Mas Dika, kita kan nggak bisa menghindari oleh apa ini loh sekarang, termasuk virus corona, bakteri listeria, itu kan ada hidupnya di mana saja, itu di mana-mana. Kok tadi kan mengkontaminasi? Apa tempatnya yang tempat yang lembab atau di mana? Kira-kira hidupnya di mana itu Mbak Aulia? Ya, jadi sebenarnya kenapa sih jamur enoki itu bisa dikontaminasi oleh listeria gitu ya? Sebenarnya itu banyak sekali kesempatan-kesempatan si jamur enoki itu dalam proses pengolahannya, mulai dari pemanenan lalu diproduksinya, itu banyak sekali kesempatan dia dikontaminasi. Karena apa? Karena Listeria monocytogenes ini ada di tanah, ada di air, dan ada di berasal bisa dari feses binatang. Ya. Makanya dulu Mas ceritanya di binatang itu dulu pertama kali ditemukan tahun 24 kalau nggak salah, 1924 mulai namanya. Itu di kelinci katanya pertama kali Mas. Itu ada sejarahnya loh Mas. Ya, itu kan makanya kita ya orang sekarang kan diajari hidup sehat itu tadi Mas. Inilah nanti cara-cara menghindarinya itu bagaimana. Ternyata hidupnya ada di mana-mana Mas. Jadi ya kita harus hati-hati bagaimana nanti kita bisa menghindarinya. Ya jadi di semua negara ada itu ya Mbak Aulia. Iya benar. Jadi misalnya kayak enokinya bisa saja terkena kontaminasi listeria ini dari pupuk misalnya. Karena kan pupuk berasal dari feses hewan gitu kan. Iya benar. Atau misalnya jamur enoki ini meskipun sudah dicuci, air yang untuk digunakan mencuci ini iya terkontaminasi listeria seperti itu. Jadi bisa saja terjadi. Itu Mas, makanya nggak hanya jamur enoki yang ditutup. Saya baca juga itu ada apel dari Amerika. Apel dari Amerika terlanjur masuk juga harus ditarik itu. Tidak hanya jamur maksudnya Mas yang bisa terkontaminasi, apel pun bisa. Ya, jadi kita gini, ini mungkin apa Mas? Yang penting bagi kita ini kan sekarang menghindarinya. Bagaimana Mbak Aulia menghindari listeriosis tadi apa? Iya, listeriosis. Nah itu supaya kita nggak terkena lah Mas. Itu gimana? Dari produk apapun ya Pak? Iya, dari produk apapun. Tekniknya gimana Mbak Aulia? Iya, jadi sebenarnya untuk menghindarinya itu
kembali lagi gitu kepada hidup sehat, Oh. yang mana sebelum makan kita harus mencuci bersih makanan, mencuci tangan kita juga. Oke. Kita menerapkan good hygiene gitu. Oh. Lalu misalnya Apa itu hygiene? Hygiene, aduh. Hygiene, good hygiene mas ya. Iya. Iya, artinya ini tadi mas yang pertama, yang mudah dipahami oleh masyarakat. Iya. Kalau buka dari apa, kita kan sering nyimpen apa mas, buah di kulkas. Iya, betul. Ya itu ya harus tetap dicuci mas. Iya, betul. Jangan cepet nafsu dibrakoti gitu. Jadi harus dicuci kan pertama, termasuk tangan kita mas. Tangan kita ya, Pak. Nah, gitu. Intinya itu kan Mbak Aulia. Iya benar. Ya, terus apa lagi? Lalu bisa misalkan kita menghindari konsumsi makanan yang mentah, seperti daging mentah, Oh. lalu ikan mentah dan lain-lain. Kalau bisa kita mengkonsumsi makanan yang sudah dimasak dengan baik sehingga bakteri-bakteri bisa mati. Seperti itu. Ya, ngomong-ngomong listeria ini kan kalau dimasak suhu 75 derajat Celcius saja udah mati Udah mati, sebenarnya. ya. Bener kan? Ya benar. Ya. Nah tapi yang berbahaya itu ketika misalnya si jamur enoki misalnya disimpan di kulkas, lalu dia mengontaminasi makanan-makanan yang siap untuk dimakan. Oh. Misalnya tomat yang sering Ya. kita lalap jadi lalapan Ya. atau Oh. timun. Nah itu yang berbahaya. Maka dari itu untuk menghindarinya juga sebelum kita memakan makanan yang siap saji, bukan siap saji, siap makan ini, Ya. itu kita cuci bersih apabila dia memang tidak dimasak. Tapi sebaiknya dihindari sih. Mas makanya sampai hobinya makan lalapan. Nah, iya kan? Itu Iya, Pak. itu harus dipikirkan mas, harus dicuci mas yang Iya, bersih. betul. Tetap Nah harus itulah. dicuci. Nah, tadi kan selain dicuci, bahannya juga harus dimasak. Iya, dimasak. Terus apa lagi Mbak Aulia? Dari sebenarnya ya ini penting juga nih buat ibu-ibu yang di rumah misalnya. Seringkali nih kita menggunakan tatakan masakan atau talenan untuk memotong-motong Oh, jamur misalnya. iya. Nah itu harus dibedakan. Misalnya potongan untuk memotong makanan yang siap makan Oh. atau yang untuk yang mentah-mentah. Betul, betul. Nah ini untuk menghindari kontaminasi silam tersebut. Oh. Atau misalnya kita punya satu talenan saja, kita cuci dulu bersih alat-alat masak. Iya benar. Nah, itu, Boros mas. Iya, Pak, itu yang Wah, masih boros. belum terlalu diperhatikan itu, Pak. Iya kan menghemat, biasanya telannya terlalu supaya Iya. satu aja. Pisau pun juga gitu. Iya, itu pun untuk buka bungkus, untuk buka buah-buahan, nah itu semua. itu pun jarang dicuci mas. Iya. Ya, tuh, kita sekarang mulai berubah lah mas. Iya. Iya. Betul. Dan nampaknya kita sudah ini ya mas ya, pembahasan mengenai listeria yang Listeria. apa ini bagaimana menghindarinya kita sudah minimal awam ini paham lah mas. Iya, Pak. Artinya kan gini, Pak, kontaminasi itu dapat terjadi di produk apa saja, di Kapan sekitar saja. kita dan kapan saja. Ya, kan? Artinya kita Dimana harus saja. selalu apa, Pak? Harus selalu aware terhadap diri kita sendiri Iya. untuk mencuci tangan, terus sering higien itu tadi, Pak, apa? Hygiene. Good hygiene. Hygiene, Ya, ya. good hygiene itu tadi. Oh. Oke, Iya. siap. Terima kasih banyak ya Pak Agus ya. Terima Iya. kasih banyak Mbak Aulia. Ya. Sampai jumpa bertemu di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.